يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mudkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu pentingnya ilmu dalam perjalanan hidup. Nah, malam hari ini secara khusus saya akan membahas sebagian daripada adabnya orang yang cari ilmu, yang sekarang sedang heboh akibat ulah orang-orang yang gak mengerti atau mungkin mengerti, tapi punya pandangan yang berbeda, kemudian memojokkan adat yang baik, memojokkan budaya yang baik, dan memojokkan ajaran yang baik, dianggap ajaran itu tidak benar. Bahkan ada kalimat-kalimat perbudakan. Makanya saya ngomongnya keras. Ya, sejak kapan kalau ada orang Jawa ngesot, datengin orang tuanya sungkem, kemudian nanti dilabeli perbudakan tanah Jawa. Orang tua memperbudak anak. Ngeri atau enggak ngeri itu? Kita di tanah Jawa ini kan biasa ya, diajarin kalau ngadep orang tua jalannya berangkang atau jalan petetang-petenteng. Jalannya berangkang merangkak, betul? Contohnya kalau pas manten itu. Manten itu kalau mau sungkem sama orang tuanya di Pulau Jawa, saya nggak tahu di pulau yang lain, ya insya Allah nggak jauh berbeda. Di Pulau Jawa ini ada satu ajaran yang sudah mendarah daging untuk kita orang Jawa. Kalau yang namanya sungkem sama orang tua, keris dilepas, betul atau betul? Keris yang menjadi hiasan saat temanten dilepas, ditaruh, kemudian jalannya merangkak, ngesot. Jalannya ngesot, mendatangi orang tua. Nah kalau kemudian di framing kasih tulisan, orang tua memperbudak anak, orang tua memperbudak menantu. Kalau ini terus menerus dibiarkan tersiar, maka nanti masuk ke dalam generasi muda yang gak paham adat, gak paham budaya, gak paham adab, gak paham sopan santun, nanti akan muncul anggapan, betul ya, ngapain sih cuman mau sungkem saja kok harus ngesot. Kenapa bedakan antara anak dan orang tua? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya kata-kata perbudakan dalam peradaban itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran orang-orang yang hidup khususnya di Pulau Jawa. Karena kita orang-orang yang beradab. Saya enggak tahu, mungkin yang ngomong perbudakan itu enggak punya adab gitu. Ya mungkin enggak kenal adab. Mungkin dia enggak tinggal di Pulau Jawa, mungkin enggak pernah sungkem sama orang tuanya. Ya mungkin enggak pernah ngesot menghadap orang tuanya. Mungkin enggak pernah diajari untuk cium kaki orang
orang tua. Tapi kalau kita diajarkan dari dulu, kalau sama namanya orang tua ya kita punya adab. Kita punya sopan, santun. Apa? Ada unggah, ungguh. Ya, jadi kalau kita diajari sama orang tua beradab atau tidak beradab? Beradab. Di antara orang tua di dalam agama Islam, yang disebut orang tua itu satu, orang tua kandung. Dua, termasuk adalah orang tua sambung. Tiga, ayah atau ibu mertua, dan terus ke atas kakek nenek kita. Ya terus ke atas. Kemudian termasuk orang tua yang bahkan haknya menurut para ulama lebih daripada orang tua kandung adalah guru ruhani. Ya guru ruhani yang mendidik ruh kita. Karena itu pewaris para nabi, maka nilainya di atas orang tua. Orang tua yang nilainya di atas orang tua. Apalagi kalau orang tua kandungnya sekaligus guru ruhaninya. Wah itu double. Sudah orang tua kandung juga guru rohani. Jadi di antara orang tua ada orang tua kandung, ada mertua, orang tua sambung, dan juga ada guru rohani. Itu termasuk orang tua. Maka kita diajarkan menghormati guru, tidak ubahnya sama dengan menghormati orang tua. Kita disuruh memuliakan guru sama seperti kita memuliakan orang tua. Kalau berbicara dengan orang tua lirih, berbicara dengan guru juga lirih. Kalau jalan menghadap orang tua itu ngesot, jalan menghadap guru juga ngesot. Begitulah kehidupan di Pulau Jawa. Nah kalau ada yang punya cara lain, monggo, ya silahkan. Tapi jangan korek-korek caranya orang lain. Sekarang kita akan membahas. Yang pertama, hukum mencium tangan dan mencium kaki. Ya, ini kadang-kadang kan gurunya dicium kakinya, orang tuanya dicium kakinya. Istrinya dicium kakinya, suaminya dicium kakinya, betul ya? Ini kan hukum mencium kaki, misalnya suami duduk, istrinya moro, terus kakinya suami dicium sama istri, boleh atau enggak boleh? Jangan, perbudakan. Jangan loh, masa istri cium-cium kaki suami itu perbudakan itu. Nah itu musyrik itu, nyembah-nyembah suami itu. Apakah begitu? Tidak. Kalau ada istri mencium kaki suami, suaminya duduk di kursi, istrinya ngesot. Jalan ngesot mendatangi kaki suaminya, kemudian menciuminya sejadi-jadinya. Pertanyaan saya, itu cinta atau perbudakan? Tolong dijawab ibu-ibu, cinta atau perbudakan? Cinta atau perbudakan? Maka kalau ada orang kemudian ngomong, kok mau-maunya kamu diperbudak sama suami? Jawabanmu apa? Tidak jadi masalah kalau aku disebut budak, karena memang aku budak cinta. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah itu baru istri kepada suami. Ada seorang ayah duduk di kursi, anaknya bukan lagi ngesot, mungkin merayap. Kayak di kolam renang gitu ya. Merayap mendatangi ayahnya, kemudian menciumi kaki ayahnya. Pertanyaan saya, itu berbakti atau enggak berbakti? Kenapa itu? Perbudakan atau cinta? Cinta, itu muncul dari cintanya anak pada orang tua. Maka kita sebagai orang yang belajar harus bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh sebelum kita bahas dalilnya. Kita lihat dulu pakai kacamata pantas maupun tidak
pantas, kepantasan, teori kepantasan. Kalau udah saya ngomong seperti ini, jadi kalau ada seorang santri ngesot mendatangi kiainya, itu kira-kira cinta atau perbudakan? Cinta. Nah kalau ada orang nggak kenal cinta, ya saya mau ngomong apa? Ada orang nggak ngerti apa itu cinta, kita mau bahas sama dia ngapain? Sak karepmu, gitu aja kok, repot. Tapi saya berusaha menjelaskan kepada teman-teman semua, agar tidak termakan ucapan-ucapan, tulisan-tulisan, video-video apapun, yang kemudian menjelek-jelekan perbuatan para santri di pondok pesantren. Kemudian menjelek-jelekan perbuatan para guru di pondok pesantren. Kemudian menjelek-jelekan sesuatu yang sudah berjalan ratusan tahun di pondok pesantren. Kemudian diukur dengan budaya lain yang mungkin tidak punya budaya tersebut. Ya mungkin gini loh, kalau kita biasa makan pakai tangan, terus ada bule yang enggak paham makan pakai tangan, kita biasa makan satu nampan, ada bule yang enggak paham makan satu nampan, mungkin akan menganggap hijorok. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, buat kita terserah kamu mau ngomong jorok, ini adalah sunnah, ini adalah barokah. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai muslim kita harus punya tolok ukur yang jelas. Jangan katanya A, jangan katanya B. Ya, tapi kita lihat kenapa para ulama mempraktekkan ini gitu. Yang pertama adalah untuk cinta itu tidak ada batasan kecuali jika melanggar agama. Ya, cinta itu orang jatuh cinta boleh berbuat apapun selama tidak melanggar agama. Cintanya anak sama orang tua, cintanya murid pada guru dan lain sebagainya. Karena itu tadi saya sampaikan pakai contoh yang sederhana. Ada istri datengin suami, suaminya duduk, istrinya ngesot, cium kaki suami. Pertanyaan saya, cinta atau perbudakan? Bu, cinta atau perbudakan? Cinta. Kalau dibalik ada istri duduk di kursi, suaminya ngesot, kemudian cium kaki istrinya. Pertanyaan, cinta atau budak cinta? Ya budak cinta. Indah atau tidak indah? Indah. Nah sekarang ada seorang guru, kiai, atau syekh, atau ustadz, atau habib, atau siapapun. Ada muridnya jatuh cinta, muridnya enggak kuasa jalannya itu berdiri ngadep gurunya. Kemudian muridnya jalannya itu sambil berangkang, sambil merangkak. Coro jani pun ngesot. Ya. Itu karena apa? Karena dipaksa atau tulus? Tulus. Diminta atau sukarela? Sukarela. Berat hati atau senang hati? Senang hati. Cinta atau dusta? Cinta. Nah ini adalah orang-orang yang memang hatinya punya rasa cinta. Lah ketika berhadapan dengan orang yang enggak kenal cinta, taunya cuman kaku-kaku. Taunya cuman kaku ya, sak karepmu. Pokoknya kami ya begini, guru sama murid, murid sama guru. Wah, ada yang ngomong, tapi butuh dalil. Zaman saya ini kayak dalil ya diayel. Betul ya? Tadi itu yang saya sampaikan itu dalil. Dalil atau bukan dalil? Dalil. Hormat sama orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kita ambil langsung fatwa dulu. Baru nanti bicara dalil, fatwa dulu. Ya, fatwa. Fatwanya Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mensyarahkan Sahih Muslim, pemuka madhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan beliau mengatakan faslun, idza arada takbila yadi ghairih
in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanatihi au nahwi dzalik minal umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Kalau ada seseorang ingin mencium tangan orang lain, kalau ada orang ingin cium tangannya orang lain, misal saya pengen cium tangannya seseorang, bukan salaman biasa ya, bukan musafahah, takbil, cium tangan. Ya, cium tangan. Bagaimana nih hukumnya? Kata Imam Nawawi, jika ada orang pengen cium tangan orang lain, maka kalau yang dicium tangannya itu orangnya zuhud, jadi yang mendorong dia mau cium tangan pada orang itu adalah karena orang itu zuhud. Orang yang enggak cinta sama dunia. Wassolahihi, atau ini orang soleh, dikenal sebagai orang yang baik, akhlaknya mulia, rajin ibadah, orang soleh. Au ilmihi, atau dikenal sebagai orang yang punya ilmu. Ini orang yang ahli agama, ini guru ngaji, ini guru sholat, ini guru yang ngajarkan puasa, yang ngajarkan zakat, yang ngajarkan ilmu hati, yang ngajarkan akhlak, au ilmi, au syarafih, atau orang yang punya kemuliaan, orang yang punya kemuliaan, wasyanatih wa nahwi dzalik, atau hal yang serupa, yang sesuai dalam urusan agama. Misalnya ini orang hafal Al-Quran, mulia atau enggak mulia? Mulia. Ini orang hafal 1 juta hadis, mulia atau enggak mulia? Mulia. Jadi punya kemuliaan dalam urusan keagamaan. Oh, orang ini dia ngurus pesantren, mulia atau enggak mulia? Mulia. Karena urusannya urusan hal-hal yang mulia. Lam yukrah. Maka cium tangan orang tersebut lam yukroh, tidak makruh hukumnya. Hukumnya tidak makruh. Bahkan bal yustahab, bahkan sangat dianjurkan. Bahkan sangat dianjurkan. Wa in kana al-ghinah wa dunyah wa tharwatih wa syaukatih wa jahatih inda ahli dunya wa nahwi dzalik fa huwa makruhun syadidul karahah. Kalau ternyata cium tangannya itu karena yang dicium itu orang kaya. Wong sugih lewat terus tak ambungi, sapa ngerti kok aku kayak duit. Paham ya? Sapa rono gogrokane ini. Saya cium tangannya bukan karena ilmunya tapi karena ini orang kaya ini. Biar dipromosikan naik jabatan. Oh ini direktur, para ini direkturnya enggak ada urusan kemuliaan agama, li ajli annahu direktur. Karena dia direktur, para ini cium tangan direktur. Wadunya, orang yang punya kemuliaan dunia dan kekayaan, kemudian kebesaran di ahli dunia. Oh ini tokoh masyarakat dalam urusan dunia. Ya dalam urusan dunia. Oh ini yang megang, kalau mau buka tambang, orang ini nih kuncinya ini, para ini ngambung tangan nih, delosor merendahkan diri di hadapan orang yang semacam itu, maka hukumnya di situ dikatakan fahuwa makruhun syadidul karahah, maka hukumnya makruh, tidak disukai dan sangat tidak disukai. Bahkan waqala al-mutawalli min ashabina, salah satu pemuka madhab Syafi'i namanya al-Mutawalli mengatakan la yajuzu, kalau mencium tangan dengan niatan semacam itu untuk orang yang semacam itu, orang yang kaya raya karena kekayaannya, orang yang punya pangkat karena pangkatnya, ya orang yang punya kemewahan karena kemewahannya, maka yang semacam itu sampai difatwakan innahu haram, hukumnya haram. Tapi kalau yang dicium tangannya orang alim, orang hafal Quran, orang mulia, orang soleh, sangat dianjurkan. Berarti dari sini, kalau ada santri cium tangan kiainya itu betul atau salah itu? Betul. Jadi kalau kiainya ngasihkan tangannya betul atau salah?
Betul. Kalau santrinya moro ngambil tangannya betul atau salah? Betul, yang salah itu kalau santri wolak-walik tangan kiainya 20 kali. Nah itu santrinya salah, itu mau nyeksa namanya, mau nyeksa. Makanya diajari cium tangan dengan adab, megangnya lembut, ciumnya juga lembut, bukan perkas tekak-tekuk ya. Bukan semacam itu, ada adabnya, ada sopan santunnya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Nah ini contoh, saya katakan tadi orang soleh kalau mau dicium tangannya dikasihkan ya, dikasihkan. Itu bukan sombong, karena agar yang cium tangan tadi menjalankan niatnya dapat pahala. Sementara hati orang solehnya jangan dituduh aneh-aneh. Jangan dianggap orang soleh ini mau pamer tangan gitu ya, kamu kira enggak capek apa itu? Kalau ada orang soleh itu dicium tangan sama 1000 orang, maka yang capek itu orang solehnya. Karena yang cium cuma sekali, terus pergi. Lah orang solehnya gini terus. Betul loh, betul. Jadi yang capek siapa? Yang mencium atau yang dicium? Yang dicium, yang nyium cuma sekali ganti, sekali ganti. Lah yang dicium enggak ganti, enggak ganti-ganti. Maka yang dicium ini capek, ya capek. Dikatakan suatu ketika seorang anna rajulan innahu laqiya rajulan sakran. Imam Shibli, ya Syekh Shibli itu pernah beliau bertemu dengan seorang yang sedang mabuk. Faja'ala rajulu yuqabbilu yada Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang waliullah. Bertemu dengan pemabuk. Bishr al-Hafi dulunya sebelum jadi wali, beliau seorang pemabuk. Jadi mantan pemabuk, tobat jadi wali Allah. Di jalan ketemu pemabuk. Pemabuk tadi kemudian faja'ala rajulu yuqabbilu yada Bishr wa yaqul. Pemabuk tadi begitu lihat ini kok ada Bishr orang soleh, ini wali Allah, kekasih Allah. Disamperin kemudian dipegang tangannya, dicium. Yuqabbilu yada Bishr wa yaqul, dan berkata, ya sayyidi ya Aba Nasr. Wahai tuanku, wahai Aba Nasr, julukannya Bishr. Wa Bishr la yadfa'uh an nafsih. Bishr tidak menghalau orang tadi, tidak kemudian ini pemabuk ngapain cium-cium tangan saya, enggak begitu, tangannya dikasihkan ya, tangan dikasihkan. Falamma wallar rajulu taghargharat aina Bishr wa ja'ala yaqul. Ketika orang tadi sudah pergi, pemabuk tadi pergi, maka berderai air matanya Bishr al-Hafi, nangis, wa yaqul, dan berkata, rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahammahu. Ini tadi yang mabuk tadi mencintai seseorang yang dia prasangkai orang ini punya kebaikan. Ini Bishr lagi ngomong tentang dirinya. Pemabuk tadi mencintai saya, menyangka saya itu punya kebaikan. Makanya dia cium tangan saya. La'allal muhib qad naja. Yang mencintai tadi kemungkinan besar udah termasuk yang selamat. Orang mabuk datang mencium tangannya, kata Bishr, yang nyium tadi itu selamat karena datang dengan keyakinan ini orang baik kemudian cium tangan. Wal mahbub la yudra ma haluhu. Sementara yang dicintai masih tanda tanya, enggak diketahui kondisinya di hadapan Allah seperti apa. Lu bayangin tuh, orang soleh itu kok dicium tangannya orang ngomong, oh ya aku soleh, aku elek, enggak ada. Dicium tangannya oleh pemabuk mengatakan dalam hati itu ya, diomongkan setelah orang itu pergi, diomongkan. Itu yang nyium tangan tadi mengira saya orang baik. Dia insya Allah udah selamat dengan niatannya tadi. Lah kalau saya yang dikira baik ini masih tanda tanya ini. Bagaimana saya itu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah menganggap dalam benak kita, kalau kita itu melihat ada orang soleh diciumi tangannya, orang soleh itu kemudian sombong. Orang soleh itu nanti muncul berbangga hati, berbesar hati, dan lain
sebagainya. Jangan disamakan dengan diri kita. Bisa dipahami? Cukup jelas? Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Masih capek haul kemarin? Jelas ya? Jadi dari kisah ini kita bisa tahu sikap hatinya orang soleh. Ya, sikap hatinya orang soleh. Semakin dicium semakin rendah hati. Semakin dicium semakin tawadhu. Semakin dicium semakin merasa enggak punya apa-apa. Dan melihat yang mencium itu lebih hebat dari yang dicium. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Subhanallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kemudian bagaimana dalilnya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, para sahabat itu tampak seringkali mencium tangan Nabi Muhammad SAW dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Ini yang mungkin enggak dijelaskan ke umat. Sahabat itu ya ciumin kakinya Nabi. Sahabat itu ya ciumin tangannya Nabi tapi pakai adab karena ini Nabi. Ya karena ini Nabi. Dan biasanya yang agak leluasa itu pendatang baru. Ya pendatang baru. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga Musnad Ahmad. Ini termasuk sahih. Anzari'il abdi wa kana fi wafdi Abdul Qais. Ketika ada utusan Abdul Qais, itu diceritakan, lamma qadimnal Madinah, ketika kami itu sampai di kota Madinah, faja'alna natabadar min rawahilina, maka kami segera turun meninggalkan kendaraan-kendaraan kami. Ya, utusan Abdul Qais ini ketika sampai Madinah enggak sabar pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi segera diparkir itu kendaraan-kendaraannya, onta-ontanya semua diparkir. Kemudian fanuqabbil yadan Nabi SAW wa rijlah. Maka kami segera mendatangi Nabi Muhammad SAW dan kami cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi enggak nolak. Ya dikasihkan tangannya, ya diizinkan kakinya dicium. Ini merupakan dalil bahwasannya mencium tangan dan kaki orang yang mulia itu diizinkan oleh agama Islam. Dengan catatan tentunya selama itu tidak melanggar hukum. Contoh misalnya, jangan sampai nanti ibu-ibu kemudian lihat satu ustadz parani cium tangannya. Karena ada aturannya, ada mahramnya, ya ada mahramnya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Atau mas-mas, cium tangannya ustadz, ustadznya ganteng pakai syahwat. Nah itu enggak boleh. Namanya bukan niat menghormati ilmu, tapi melampiaskan nafsu. Tadi udah dijelaskan yang boleh kalau memang untuk memuliakan ilmu. Memuliakan kemuliaan yang dimiliki orang tersebut karena hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian juga pernah ada dua orang Yahudi yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. An Sofwan bin Asal al-Muradi qal, ata Yahudiyanin Nabi SAW fasa'alahu antisi ayat. Ada dua Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya tentang 9 ayat. Faqabbala yadahu wa rijlah. Kedua Yahudi tadi selesai bertanya dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yahudi tadi kemudian mencium tangan Nabi SAW dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW dan berkata, nasyhadu annaka nabi. Kami bersaksi kamu adalah seorang nabi. Ini ada Yahudi yang cium tangan Nabi dan kaki Nabi sama Nabi enggak dilarang. Ya enggak dilarang. Ini juga dalil yang menguatkan Imam Nawawi tadi memberikan fatwanya, kalau mencium tangan orang yang soleh, yang mulia, maka itu sangat dianjurkan. Kemudian juga dikatakan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya mencium tangan Nabi Muhammad SAW.
An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi qissati taubatih. Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat yang bisa dikatakan tidak ikut berangkat perang. Ya, melakukan pelanggaran besar. Karena dia tidak ada uzur, terus tidak ikut jihad. Maka sampai tobatnya itu panjang ceritanya ya, tobatnya panjang ceritanya. Setelah tobatnya diterima oleh Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Fadakhaltu ala Rasulillah SAW, faqama ilayya wa tabassam." Saya datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka Rasul berdiri menyambut saya dan tersenyum. Faqumtu ilaihi faqabaltu yadah. Saya pun mendatangi Nabi SAW dan saya mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu cium tangan Nabi banyak diceritakan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau tadi itu kan Rasul. Mungkin kelompok al-ngeyelu itu. Ya, mungkin ada orang-orang yang suka ngeyel. Dalilnya akal, sak karepe atine dhewe, sak penake pikirane. Terus ngomong itu kan Nabi, ya wajar kalau dicium tangan dan kakinya. Lah kamu siapa? Kayak gitu. Terus kiai itu siapa? Ustadz itu siapa? Ngapain dicium tangannya? Mungkin ada ya, oknum-oknum model begitu. Dan kelihatannya ada, nyatanya videonya beredar ya. Lanjut. Ya saya tuh sebenarnya gak suka ngomong begini, tapi ini udah keterlaluan. Saya gak mau anak-anak kita dirusak akalnya ya. Enggak mau gara-gara medsos nanti keluarga kita jadi rusak karena enggak tahu ilmunya. Yang enggak tahu ilmunya karena ngikuti, oh iya ya benar juga ya. Ya katanya enggak masuk akal ya. Oh iya ya, enggak pantas toh seharusnya begitu. Ini kan ilmu cocok-cocokan hati. Cocok-cocokan nafsu. Ya naudzubillah min dzalik. Kita harus pakai syariat yang terukur. Ikuti fatwanya para ulama, enggak pakai nafsu. Para kiai itu orang-orang alim, itu orang-orang soleh. Hidupnya dibaktikan semua untuk umat. Baya Anwar tuh Masya Allah. Sampai pakai kaca pembesar buat lihat kitab tuh. Enggak nyerah, dia enggak nyerah. Belajar terus, walaupun usianya udah sangat lanjut. Hidupnya ngajar terus. Lah kamu ngapain? Cuman buat ruwet. Ya. Konten kreator cuman cari angka. Ya cuman cari angka, nebar fitnah. Buat resah, buat marah. Ya naudzubillah min dzalik. Berapa santri yang udah kamu cetak? Berapa orang yang udah kamu ajarin sholat? Berapa orang yang udah kamu kembalikan kepada suaminya? Berapa banyak suami yang udah kamu kembalikan ke istrinya? Berapa banyak anak yang lari kamu kembalikan ke orang tuanya? Berapa banyak orang yang lari dari Allah kamu kembalikan ke penal pada Allah Tuhannya? Kalau para kiai itu hidupnya tiap hari ngembalikan orang, ngajarin orang sholat, ngajarin orang birrul walidain, ngajarin orang taat sama istrinya, ngajarin orang itu taat sama suaminya, ngajarin suami itu hormat sama istrinya. Udah terbukti. Nah, ini enggak modal apa-apa, cuma modal konten ngerusak. Naudzubillah min dzalik. Sekarang contoh, bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Manusia mulia. Ya manusia mulia. Siapa itu? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ya, pamannya Nabi. Keluarganya Nabi. Ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Tapi alim. Keluarga Nabi yang alim. Habrul ummah.
Ya, yang anaknya menjadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ulamanya sahabat, anaknya. Bapaknya ini orang alim yang sudah membuat syair untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menantu Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikatakan oleh Suhaib itu adalah pembantunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ra'aitu aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlahu wa yaqulu ya ammi irda anni. Ya pamannya kan tuh. Dilihat sama Suhaib, saat itu Sayyidina Ali mencium tangan Sayyidina Abbas dan mencium kakinya. Sambil berkata, wahai paman yang ridho sama saya, ridhoi saya. Ridho marang kawula paman gitu ya. Ini sekarang kalau ponaan cium tangan kaki Pak D-nya gitu, pantas atau enggak pantas? Ya pantas. Cium tangan Pak D-nya pantas enggak pantas? Pantas, Pak D-nya hafal Quran, Pak D-nya soleh. Dicium tangannya, dicium kakinya. Ya, satu karena hubungan nasab sebagai paman, yang kedua memang karena orang mulia. Maka kalau zaman sekarang ada santri cium kaki kiai, maka itu hal yang biasa-biasa saja. Jangan dikatakan, oh ini perbudakan. Masya Allah. Ini Islam itu ya begitu. Kalau kamu enggak suka terserah, ini bagian dari agama. Kehidupannya para sahabat semacam itu. Itu namanya mahabbah, namanya cinta. Ya emang enggak ada ibadah namanya cium kaki. Itu bukan ibadah cium kaki, bukan. Itu suatu bentuk cinta. Tapi cinta itu mendapatkan pahala. Karena kecintaan pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Ini dikatakan di situ ya. Ini di mana Habib bisa saya temukan? Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya Imam Bukhari. Jadi semua yang saya sampaikan ini dalilnya jelas, bisa dicari, mau pakai googling bisa, pakai ChatGPT bisa, mau pakai apa yang lain-lain itu bisa ya. Tapi saya sarankan langsung ke kitab aslinya. Kalau enggak bisa yang baca kitab aslinya tanya sama saya, datang ke sini tak bukakan. Ya, datang ke sini, deres di sini, tak tunjukkan kitabnya. Jangan tanya sama ChatGPT, nanti banyak dibohongi kamu. Karena ChatGPT suka ngarang-ngarang, ya suka ngarang kalau untuk referensi. Buka kitabnya. Nah, kemudian Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. An Abdurrahman bin Razin qal mararna bir Rabadah faqilana hahuna Salamatul Aqwa. Abdurrahman bin Razin berkata, ketika kami melewati Ar-Rabadah, ada yang menyampaikan kepada kami, di sini tinggal Salamah ibnul Aqwa. Ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, tinggal Salamah ibnul Aqwa. Maka fa'atainahu fasallamna alaih. Maka kami pun datang menemui Salamah ibnul Aqwa. Jadi dikasih tahu ada sahabat Nabi, namanya Salamah ibnul Aqwa tinggal di sini. Tahu kemuliaan Salamah ibnul Aqwa, maka sowan. Ya maka sowan. Fa'atainahu fasallamna alaih. Kami sowan pada beliau dan kami ucapkan salam kepada beliau. Fa'akhraja yadahu faqal. Maka Salamah ibnul Aqwa itu dengan bangga setelah salam mengeluarkan tangannya dan berkata, pamer tangan ini, sahabat Nabi pamer tangan. Ya jadi kalau ada orang nanya itu ngapain tuh ada ulama kok pamer tangan, ulama pamer tangan. Ini saya contohkan, sahabat Nabi pamer tangan. Faqala bayatu bihatain Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan
tangan saya ini untuk berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tangan yang pernah jabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat tadi berkata, faqabbalnaha, maka kami pun memegang tangannya dan kami cium tangannya. Karena apa? Tangan ini pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena hafal Quran, bukan karena hafal hadis, bukan karena sholat jutaan rakaat, tapi karena tangan ini dibanggakan pernah sentuhan baiat dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kemudian saya cium tangannya kiai karena saya yakin kiai ini pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Tangan gurunya pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Tangan gurunya pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Musalsal asanidu akhdhihim. Sanad mereka berguru itu musalsal, sambung menyambung. Saya mencium tangan Kiai Fulan. Cium tangan Kiai Anwar, Kiai Anwar pernah cium tangan gurunya. Saya pernah cium tangan Kiai Anwar. Saya pernah berapa kali ceramah di Lirboyo. Tawaduknya Kiai Umar itu lihat saya ceramah, kemudian selesai ceramah saya disamperin. Habib, nanti ceramah di Lirboyo ya. Disamperin nggak nyuruh santrinya, nggak ngurus siapa-siapa. Saya masih muda waktu itu. Sekarang saya masih muda juga. Itu contoh ya tawaduknya. Semoga Allah panjangkan usianya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Amin, Allahumma amin. Nah itu tangan beliau pernah berjabat tangan dengan gurunya, mencium gurunya. Terus nyambung sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ala Habib NU, Habib dan Kiai, itu sangat meyakini tangannya guru-guru ini nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ya wajar kalau santrinya pengen keberkahannya. Nah kalau kamu nggak yakin, oh ya sakarepmu. Tapi ojo ngelek-ngelek gitu loh ya. Terserah, tapi jangan menjelek-jelekan ajarannya orang lain. Apalagi ini mayoritas umat Islam di Indonesia ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan otak-otik umat Islam gitu loh. Jangan otak-otik ini. Biar melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing negara kita itu jelas. Jangan rusak negara kita ini. Negara kita itu jelas. Setiap orang berhak jalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Santri punya gaya model begini, monggo. Jangan di otak-atik. Itu ranah yang enggak boleh orang lain masuk. Itu namanya ranah sara. Enggak boleh masuk. Kalau mau ngajari muridnya sendiri, ruangan tertutup. Enggak usah di-share-share ngelak-ngelak orang gitu ya. Enggak boleh. Apalagi sekarang buat konten menghina orang itu, naudzubillah min dzalik. Lanjut? Ya belum selesai kok, masih ada 3 lembar. Mau diselesaikan atau cukup? Nah, tadi contoh ya, tangannya sahabat dicari sama sahabat yang lain dan sahabat ini membanggakan. Loh tangan pernah nyentuh Nabi loh, ambungen gitu loh ya. Cium nih tangan nih, pernah sentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Dibanggakan. Tapi kan saya alhamdulillah enggak ketemu guru yang gitu toh. Ini tangan ini pernah ketemu fulan ambungen kan enggak ada ya. Enggak ada. Kecuali mungkin sama anaknya sendiri, sama keluarganya sendiri. Karena kalau diumumkan saat masjid kan ya kesel. Alhamdulillah loh kalau kiai itu mau duduk nyerahkan tangannya capek loh itu ya. Capeknya luar biasa. Dikatakan oleh Thabit Al-Bunani, beliau pernah mencium tangannya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Thabit qultu li Anasin, amasistan Nabi SAW biyadik? Pernah Thabit Al-Bunani berkata kepada Anas bin Malik, pembantu Nabi Muhammad SAW, apakah tanganmu ini pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW? Kamu pernah menyentuh tangan Nabi SAW dengan tanganmu? Maka dijawab, qala na'am. Iya betul. Faqabbalaha. Maka dicium langsung. Diciumnya itu bukan karena Anas bin Malik ini sahabat besar, bukan. Tapi karena tangannya pernah nyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit. Kita tahu waktu itu Zaid bin Thabit lagi sholat jenazah ya, lagi sholat jenazah. Setelah selesai, saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh ngambilkan kendaraannya Zaid bin Thabit. Ini ulama besar keluarga Nabi yang ngambilkan kendaraannya sahabat, dituntun. Lihat kok keluarga Nabi seperti itu, maka langsung Zaid bin Thabit itu mengatakan, cukup biar saya urus sendiri. Terus dipegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jangan cium tangan saya, tawadhu gitu ya. Maka dijawab, beginilah kami diperintahkan menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika nuntun kendaraan itu, beginilah kami diajari Nabi menghormati ulama kami. Ajib atau enggak ajib deh? Ajib. Enggak ada sombong-sombongan, yang ada tuh lomba saling merendahkan diri. Ya, lomba saling merendahkan diri, saling menghormati satu dengan yang lain. Ini kalau diteruskan nanti sampai jam 11. Ya, banyak ini. Udah yang akhir aja, yang akhir. Langsung ke halaman terakhir. Ya, langsung halaman terakhir. Imam Muslim. Imam Muslim itu kan salah satu muridnya Imam Bukhari. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu pernah disebutkan, Imam Muslim berkata pada Imam Bukhari, izinkan aku mencium kedua kakimu, wahai gurunya para guru dan pemimpinnya ahli hadis. Izinkan aku mencium kakimu. Jadi yang ahli hadis sekalipun pengen mencium kakinya ulama. Ya cium kakinya ulama. Kenapa malam hari ini saya perlu jelaskan semua ini? Ya karena terjadi konten yang sangat menyesatkan itu yang di Trans 7 itu ya. Sangat menyesatkan, menghina pesantren, menghina kiai, menghina santri, menghina ajaran yang ada di pesantren, menganggap praktek penuh adab sebagai perbudakan, menganggap kiai itu seakan-akan ngumpulin duit dari santrinya, santrinya dipaksa ngasih duit ke kiainya. Masya Allah ya, ini fitnah yang luar biasa. Yang kalau antum nanti tinggal di pesantren, nanti akan ngerti. Contoh saja di majelis ini. Ya di majelis ini. Di majelis ini tuh pernah enggak saya, walaupun jenengan pengen salaman sama saya pengen salaman sama jenengan. Biasanya saya kalau habis majelis saya langsung pergi atau duduk? Langsung pergi. Kenapa? Karena saya capek nanti kalau salaman. Ini orang 1000 salaman semua gitu. Sudah ngajar 1 jam, tangannya begini terus. Capek kan ya? Apalagi saya masih muda, saya nggak mau dicium, saya kan begini-begini terus. Ya, akhirnya sampai dalam minta dipijeti ini. Nggak punya tangan yang bisa pura-pura gitu kan nggak ada ya, harus asli kan? Kan capek ya, capek. Tapi lihat tuh para kiai itu loh. Santrinya 1000 kuat gitu loh. Kan luar biasa itu, ya luar biasa. Kemudian yang dipotong-potong di film-film itu kan peristiwa-peristiwa tertentu. Pas misalnya lebaran, kiainya lagi bagi-bagi sama anak cucunya, ya wajar-wajar saja. Kenapa pas bagi-bagi sama santrinya enggak disyuting ya? Enggak enggak diambil gambarnya itu ya, waktu bagi-bagi sama santrinya. Karena hidupnya tiap hari kan membagi untuk santrinya, kesel oleh nyoting. Betul? Itu yang ngasih makan, ngasih tempat tidur, ya, dan lain sebagainya, ngasih ilmu. Makanya jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak
jelas. Ikut saja yang sudah jelas. Ya, ikut saja yang sudah jelas. Maka saya minta kepada segenap umat Islam di tanah air, hargai orang lain. Ya, hargai orang lain. Tinggalkan tuh kebiasaan mencela, mencaci, memaki itu tinggalkan. Mulai itu loh beramal. Apa sudah duduk ngajari anaknya baca Al-Quran? Apa sudah duduk ngajari pembantunya baca Al-Quran? Apa sudah duduk ngajari keluarganya sholat? Apa sudah berkarya untuk umat? Itu pertanyaan. Jangan otak-atik orang lain, apalagi orang yang sangat berjasa untuk agama dan negara. Itu orang-orang yang mau jadi pejabat itu kalau minta nasihat ya ke pesantren. Betul ya? Kalau lagi pusing yang didatangi juga para ulama. Terus kok kamu coret-coret semaunya sendiri. Maka saya berharap insya Allah yang model-model semacam ini insya Allah akan terhapus dari negeri ini. Yang ada nanti Indonesia ini rakyatnya seperti yang sudah disampaikan, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu jua, saling menghargai, saling menghormati. Bangsa ini sedang membangun, jangan membuat kegaduhan, jangan buat keributan. Bu. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa banyak orang yang belum paham atau memang pura-pura tidak paham tentang bagaimana adab yang baik, adat yang baik, ajaran yang baik dalam dunia pesantren, sehingga mereka memojokkan, mencemooh, bahkan menghina tradisi baik itu. Keluar kata-kata perbudakan dalam dunia pesantren. Mereka tidak tahu bahwa adab atau akhlak seperti itu sudah ada dari dulu, terutama di tanah Jawa, yang notabene sangat menjunjung nilai-nilai budi luhur. Sehingga jika hal itu dikatakan perbudakan, maka berarti orang itu tidak pernah mengerti tentang adab. Perlu kita ketahui, ulama berpendapat bahwa di antara orang tua itu adalah orang tua kandung, kakek nenek kita, orang tua sambung, mertua dan guru rohaniah kita. Oleh karena itu kita diajarkan memuliakan dan menghormati guru rohaniah seperti kita memuliakan dan menghormati orang tua kita. Ini bukan perbudakan, namun cinta kepada mereka. Lupa pada adab adalah kebodohan yang paling halus tapi paling memalukan. Kadang yang membuat manusia jatuh bukan karena ia tidak tahu ilmu, tapi karena ia tidak tahu diri. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala masalah hidup
segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.